Pemirsa, Ketua MPR mengungkap adanya kemungkinan pemilu 2024 atau pilpresnya ini diikuti oleh 4 paslon. Hal tersebut merupakan guyonan Presiden Jokowi saat pertemuan dengan pimpinan MPR Rabu kemarin. Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 9 Agustus 2023. Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud menjelaskan pertemuan tersebut berkaitan dengan persiapan jelang sidang tahunan MPR DPR pada 16 Agustus mendatang. Dalam agenda tersebut, Bamsud yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo sempat bercanda bahwa akan ada 4 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu presiden 2024. Bamsud menjelaskan candaan-candaan ini untuk menyegarkan pembicaraan hubungan antar partai. Tadi juga kita saling menggoda di antara kami, apakah 2 pasang, 3 pasang, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa 4 pasang katanya. Kata Presiden. Ya. Jadi ini candaan-candaan yang menyegarkan dalam pembicaraan hubungan antar partai, hubungan kehidupan politik kita yang harus kita ciptakan senyaman mungkin agar masyarakat publik lihat bahwa di tingkat elit kita semua baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dipertentangkan. Jelang Pilpres 2024, konstelasi dukungan parpol terhadap Capres masih dinamis. Saat ini, PDIP dan PPP resmi mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara Gerindra dan PKB telah menekan kesepakatan politik untuk mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kemudian Nasdem, Demokrat, dan PKS mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Partai Golkar dan PAN yang belum menentukan pilihan. Dengan perolehan kursi 14,78% untuk Golkar dan PAN dengan 7,65%, kemanakah kedua partai tersebut akan berlabuh? Kalau mau jujur, bisa muncul satu poros, yaitu porosnya Golkar dan Partai Amanat Nasional. Kalau ini bisa terwujud, di mana Zulkifli Hasan dan Erlangga Hartarto bersepakat ingin membentuk satu poros politik sendiri, maka 2024 akan ada 4 poros. Karena Golkar dan PAN ini sudah cukup kursinya 20% menggenapi ambang batas presiden. Ini yang saya kira pernyataan Bamsud ataupun elit-elit di negara yang 2024 itu potensial ada 4 poros, saya kira terkonfirmasi. Ya, pemilihan Presiden 2024 saat ini masih terbuka untuk diikuti 3 pasangan calon atau lebih. Masih terbuka peluang adanya poros baru pada kontestasi politik 5 tahunan ini. Tim Liputan B-Universe. Mungkinkah ada 4 paslon saat Pilpres 2024 nanti? Kita bahas bersama Ketua DPP Partai Golkar, Mas Bobi Rizaldi, dan politisi PDI Perjuangan, Bang Ansy Lema. Selamat sore menjelang malam, Mas Bobi, Bang Ansy. Selamat sore, Mbak Stefani. Mas Bobi, selamat sore. Tadi kita dengarkan bersama ya pernyataan dari Ketua MPR, Bambang Susatyo. Jadi, Mas Bobi dulu kalau gitu saya ya. Apakah Golkar sebagai parpol yang berhasil meraup suara nasional maupun juga kursi di parlemen 3 besar ya saat pemilu 2019 kemarin ini, mau mempertahankan Koalisi Indonesia Bersatu walaupun sekarang tinggal Golkar dan PAN, Mas Bobi? Jadi sebenarnya Koalisi Indonesia Bersatu itu kan bukan hanya Capres dan Cawapres, karena kita ingin menyamakan misi dan visi terhadap rencana-rencana pembangunan yang berkesinambungan. Banyak hal-hal yang dalam pemerintahan ini di mana anggota KIB itu juga adalah anggota kabinet untuk memastikan adanya pembangunan yang kesinambungan, di mana yang zaman dulu itu kan ada GBHN, sekarang kan tidak ada GBHN. Sehingga jangan sampai nanti pada pemerintahan masa berikutnya di mana kita ingin membangun visi-visi sampai 2045 100 tahun Indonesia ini selalu berubah-ubah, akhirnya tidak mencapai tujuannya. Nah, oleh karenanya Partai Golkar membuka komunikasi intensif kepada partai-partai lain, tentunya ada istilahnya walaupun ada dinamika, walaupun ada sedikit perbedaan, tetapi Partai Golkar walaupun berselancar ini tetap ada istilahnya guidelines-nya. Apa itu guidelines-nya? Pertama adalah berdasarkan hasil Munas, dikuatkan lagi dalam pelaksanaan Rapimnas dan juga Rakernas bahwa saat ini kita mendukung Bapak Ketua Umum kita menjadi calon presiden. Kedua adalah kita memastikan untuk memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk melakukan komunikasi intensif. Ketiga,
komunikasi intensif itu hanya kepada Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partainya Om Ansi, dan juga kepada Bapak Prabowo Subianto, dan tidak melakukan komunikasi untuk berkoalisi selain dengan dua calon presiden tersebut, atau yang itu tadi disampaikan yang ada kemungkinan, tetapi ini dalam pembahasan makin lama makin mengerucut, sehingga komunikasi intensif ini terhadap partai-partai pendukung kedua calon kandidat presiden tersebut. Oke, apakah dengan Itu munculnya, kiranya. Mas Bobi, apakah dengan munculnya kembali wacana 4 poros ini kemudian gonjang-ganjing soal wacana Munaslup, penggantian posisi Ketum Golkar ini juga artinya mereda? Karena kan dipersoalkan adalah Ketum Golkar harus menjadi capres atau paling tidak cawapres 2024. Nah, itu sebenarnya sudah selesai, Pak Stefani, dengan rapat kita terakhir di Bali yang kita juga sudah sampaikan ke publik bahwa wacana itu sudah tidak ada sama sekali. Itu hanya spekulasi di publik terhadap keadaan internal Golkar. Banyak yang mungkin tidak mengetahui apa isi Munas kita, apa hasil Rapimnas kita, dan apa hasil Rakornas kita, bahwa kita memberikan mandat penuh untuk kepada Ketua Umum kita, selain dukungan kepada Capres dan Cawapres, dan juga dukungan pada beliau sebagai calon presiden. Jadi paling pertama, wacana Munaslup itu tidak ada. Kedua, itu tadi kita hanya melakukan komunikasi politik kepada partai-partai yang sudah memiliki kesamaan misi dan visi terhadap dua kandidat presiden saat ini, yaitu Bapak Ganjar dengan Bapak Prabowo, tidak ada kepada calon presiden yang lainnya. Nah, itu dibahas terus itu oleh Mas Bobi, Bang Ansi, bahwa sudah intens tampaknya komunikasi politik antara Golkar dengan PDIP. Sudah sering ketemulah Mbak Puan dengan Pak Erlangga. Kalau ternyata ada wacana 4 paslon, berarti nggak jadi dong, Bang Ansi? Ya, Stefani, saya ingin mengatakan bahwa memang secara sosiologis, Indonesia ini adalah a symbolism country. Negeri yang memang penuh dengan simbol, dengan narasi-narasi simbolik. Jangankan pernyataan verbal, candaan, body language, gestur, gerak tubuh, ya ini saja kemudian dalam politik itu bisa dibaca, dikalkulasi secara cermat. Apalagi pernyataan verbal ini diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo yang menyebutkan kemungkinan akan ada 4 paket, walaupun Mas Bamsud mengatakan dalam bahasa candaan. Saya kira dalam politik segala sesuatu itu mungkin saja terjadi. Yang pasti hari-hari ini masing-masing partai politik itu tengah mengkalkulasi secara cermat positioning dan kemudian kemungkinan langkah politik apa yang akan diambil ke depan terkait dengan Pilpres di 2024 ini. Hari ini kan kita sudah tahu ada 3 bakal calon yang berpotensi berlaga di Pilpres 2024 ini. Ada Mas Ganjar Pranowo didukung oleh PDI Perjuangan dan P3, ada Pak Prabowo Subianto, Gerindra dan PKB, dan juga Mas Anies, ya, Nasdem, PKS, dan juga Partai Demokrat. Kemudian mungkin asumsinya itu akan ada 1 poros lagi, ya, Golkar dan juga PAN yang secara firm itu belum final menentukan ke arah mana. Tetapi kan memang politik ini kan masih cukup cair, masih dinamis, masih ada cukup waktu untuk menentukan ke arah mana Golkar ataupun partai-partai yang hari ini ada. Tetapi pada prinsipnya kalau bicara mengenai PDI Perjuangan itu mengambil sikap politik dengan yang pertama bersikap inklusif. Artinya membuka diri untuk membangun komunikasi dengan semua partai, terutama partai-partai yang ada dalam poros pemerintahan Presiden Joko Widodo hari ini. Ya, termasuk dengan Partai Golkar. Beberapa saat lalu itu Ketua DPP kami, Mbak Puan Maharani, baru saja bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Dan tentu ada banyak hal-hal penting yang dibicarakan di sana. Dan dengan demikian proses penjajakan ini juga menjadi penting bagi kedua belah pihak. Yang pasti PDI Perjuangan sadar betul bahwa mengelola negara dengan kompleksitas masalah, tantangan, ini tidak mungkin hanya dikerjakan oleh PDI Perjuangan bersama 1 atau 2 partai. Kami membuka diri untuk berkomunikasi, untuk membangun kerjasama,
karena bagaimanapun juga negara ini harus diurus secara gotong royong. Nah, Jadi, kalau bisa dipresentasikan Bang Ansy, prinsip berapa dan- persen nih komunikasinya sudah seintensif apa dengan Golkar, spesifik Golkar Bang Ansy? Oh, udah beberapa kali pertemuan itu dilakukan dan terakhir Pak Erlangga dan juga Mbak Puan itu berkomunikasi. Mbak Puan ini adalah sosok yang memang sangat terbuka, membangun komunikasi dengan banyak partai politik, karena kami sadar betul bahwa walaupun hari-hari ini kita masuk dalam kontestasi Oke. menuju eleksi, tetapi komunikasi dan silaturahmi itu tidak boleh putus. Oke. Begitu. Nah, apa yang Itu bisa penting. ditawarkan oleh Saya- PDIP kepada Golkar? Kalau ingin Golkar merapat, apa yang bisa ditawarkan PDIP kepada Golkar? Karena kalau kita tahu kan 5 nama bacawa pres ya yang disebutkan oleh Ketua DPP PDIP Mbak Puan Maharani kan tidak ada ketum Golkar ataupun kader Golkar lainnya. Tapi walaupun politisi PDIP kerap kali mengatakan bisa saja di luar nama itu. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa memang cair. Betul ada sejumlah nama yang masuk dalam radar PDI Perjuangan sebagai bakal calon wakil presiden. Kami menghormati sepenuhnya keputusan tertinggi di Partai Golkar karena itu merupakan wilayah otonom dari Partai Golkar yang sudah memutuskan Pak Erlangga Hartarto itu akan diusung ya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Kira-kira seperti itu. Tetapi kan komunikasi ini kan masih cukup terbuka. Jadi pada prinsipnya kami sama Partai Golkar tidak ada hambatan apa-apa untuk membangun komunikasi ini. Begitu Stefani kira-kira. Baik. Nah, jadi Mas Bobi jadi nggak ini merapat ke PDIP atau harus ada syaratnya seperti hasil dari Munas menjadikan ketum Golkar minimal jadi cawapres? Jadi kalau dalam di Partai Golkar pada saat ini selain menjalankan amanat Munas, juga Rakernas, juga Rapimnas, tentunya juga dengan menilai kondisi landscape elektoral pada saat ini juga. Dan Oke. itu tadi di Indonesia ini berdasarkan undang-undang, ya kita ini harus bersama koalisi dengan partai-partai lain. Dan koalisi itu artinya apa? Harus ada mutual understanding, ada kesepakatan bersama. Jadi inilah dalam proses sampai menuju bulan Oktober nanti, inilah yang masih kita coba satukan. Selain dengan misi dan visi, bagaimana landscape elektoral kita, bagaimana nanti melaksanakan hal-hal teknis yang berkaitan dengan misi dan visi pembangunan setelah selesai nanti 2024. Oke, komunikasi intens dengan PDIP, tapi apakah juga di internal Golkar maupun internal koalisi juga dibahas soal potensi 4 paslon ini? Karena kalau kita ingat di Mei 2023 lalu, ketum Golkar dengan ketum PAN bertemu 4 mata di Amerika Serikat. Apakah juga membahas soal potensi 4 paslon yang diusung oleh KIB? Ya tentunya Partai Golkar memiliki tim khusus yang untuk memiliki mandat untuk berkomunikasi, baik itu dengan rekan-rekan di Partai PDIP dan juga rekan-rekan di Partai Gerindra. Tetapi DPD Partai Golkar seluruhnya sebagai pemilik suara di DPP Partai Golkar itu sudah menyerahkan secara penuh mandat untuk penentuan capres dan cawapres dari Partai Golkar itu kepada Ketua Umum kita, Erlangga Hartarto. Jadi ada timnya, ada yang ada tim khusus yang berkomunikasi secara intensif karena kan itu tadi bukan Witing Trisno Jaluran Sukokulino, kita harus terus intensif komunikasi tiap hari sehingga menemukan formulasi untuk kita berjalan bersama sebagai sebuah koalisi. Oke, nah Bang Ansy ini kan penyebab peta koalisi masih di otak-atik ini kan karena posisi cawapres. Seperti yang saya sebut tadi ada 5 nama yang disebutkan oleh PDIP potensial dan ada beberapa di antaranya adalah ketum parpol di luar koalisi atau punya koalisi lain. Berarti kalau manuver PDIP berhasil, ada koalisi yang bubar. Jadi sebenarnya PDIP berharap ada berapa pasangan calon capres-cawapres sih di Pilpres 2024 nanti, Bang Ansy? Ya, PDI Perjuangan itu petarung. Mau 2 paket, 3 paket, atau 4 paket kami siap. Yang kedua, kalau bicara PDI Perjuangan terkait dengan calon wakil presiden, ada 3 indikator yang menjadi pertimbangan kami. Yang pertama tentu calon wakil presiden itu harus bisa memberikan sumbangsih atau kontribusi terhadap peningkatan elektoral calon presiden dan calon wakil presiden ini. Yang kedua, calon wakil presiden ini harus bisa menjadi duet yang betul-betul solid dan kompak bersama Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Dan yang ketiga, karena Presiden Joko Widodo adalah kader PDI Perjuangan dan sudah melakukan kerja-kerja hebat, sudah on the right track, terbukti dengan approval rating yang ada di atas 82%, maka kemudian aspek kontinuitas
atau kesinambungan pemerintahan ini juga menjadi salah satu pertimbangan kami dalam menentukan calon wakil presiden. Tetapi tentu dalam urusan ini kami mengedepankan tidak saja politik angka, dalam hal ini pertimbangan pada aspek elektabilitas, tetapi juga politik nilai terkait dengan rekam jejak, integritas, dan kapasitas ya bakal calon wakil presiden ini. Jadi berapapun paslonnya tidak masalah untuk PDIP ya? Ya, realitas politik tentu harus membuat kami bisa ya beradaptasi dengan situasi seperti apapun. Baik, pertanyaan terakhir yang sama kepada Mas Bobi. Kalau tadi tidak masalah petarung PDIP kalau menurut Bang Ansy. Kalau Golkar sendiri harapannya sebenarnya berapa paslon di Pilpres 2024 nanti, Mas Bobi? Ya kalau paslon berapapun juga betul tadi tidak masalah. Walaupun sekarang yang menjadi bisa berpasangan itu seperti Pak Prabowo itu kan juga dari Golkar University juga. Lantas kalau Pak Ganjar ini sama Bapak Ketua Umum kita bukan hanya satu sekolah yang sama, tapi di DPR-nya pun juga udah 2 periode lebih bersama-sama, sehingga komunikasi-komunikasi ini akan lebih intensif dan lebih nyaman. Kalaupun nanti ternyata dinamika atau landscape elektoral ini ada 4, ya itu memang kita serahkan pada waktunya sebelum bulan Oktober nanti lah. Oke, kita tunggu nanti ya kira-kira ada berapa paslon di Pilpres 2024. Terima kasih banyak Ketua DPP Partai Golkar Mas Bobi Rizaldi dan juga politisi PDI Perjuangan Bang Ansy Lema sudah bergabung bersama Berita Satu Utama. Salam sehat.